Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan menyesalkan terjadinya kerumunan massa di DKI Jakarta dan sekitarnya dalam rentang waktu 10 November hingga 13 November lalu. Ia menegaskan akan ada tindakan tegas bagi aparat yang membiarkan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19, termasuk kerumunan massa di tengah pandemi. Satu pekan terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus COVID-19. Sementara pada saat yang sama terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa, tanggal 10 hingga tanggal 13 November di wilayah DKI, Jakarta, dan Jawa Barat dan sekitarnya. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Kita akan lanjutkan kembali dialog pemirsa bersama Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamoto, dan juga kita sudah bergabung bersama dengan Satgas COVID-19 dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada Bu Erlina Burhan. Selamat sore Bu Erlina. Selamat sore. Baik, tapi sebelum ke Bu Erlina saya ingin melanjutkan tadi yang terpotong ke Pak Benny. Pak Benny, apakah kemudian pencopotan terhadap dua Kapolda ini akan berdampak kepada jajaran di bawahnya, Kapolres, Kapolsek dan sebagainya? Ya, hal itu nantinya tentunya akan dilakukan evaluasi oleh para pimpinannya, terutama berkaitan dengan apakah sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah pencegahan, seperti contoh pendekatan kepada penyelenggara atau yang membuat acara, memperingatkan, mengingatkan tentang ketentuan dan sanksi hukum dan sebagainya, apakah itu sudah dilakukan atau tidak sama sekali. Ini menjadi penting supaya nanti menjadi pembelajaran kepada para pimpinan kewilayahan untuk ke depan, seandainya sudah menerima informasi adanya rencana suatu kegiatan yang akan mengumpulkan massa, maka sedini mungkin dilakukan langkah-langkah untuk pencegahan agar hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dampaknya sangat serius, khususnya masalah kesehatan. Baik, saya ingin ke Ibu Erlina. Bu Erlina, kemarin kita juga berbincang di Kabar Petang. Bu Erlina mengatakan harus ada langkah yang tepat dari pemerintah. Ini sudah ada sebuah langkah dari pemerintah, mencopot dua petinggi. Bagaimana tanggapan Bu Erlina? Iya, menurut saya langkah pemerintah itu memang harus konkret. Tetapi satu hal yang penting kita ingat, pemerintah saja nggak bisa menghentikan semua ini. Harus semua pihak, baik individu maupun kelompok masyarakat, apalagi pemerintah. Nah, sekarang pemerintah sudah menjalankan tugasnya, maka sekarang adalah tugas tokoh masyarakat, unsur dari para pemimpin dan juga individu bahkan. Nah, Bu Erlina, maaf dalam saya hal potong. individu nih ya. Bu Erlina, maaf saya potong. Ini kan kita berbicara konteksnya adalah kaitannya pencopotan dua petinggi dari kepolisian, kemudian juga acara, rentetan acara di tanggal 10 sampai dengan 13 November kemarin. Bu Erlina, kalau melihat lebih mengkerucut lagi kepada kegiatan 13 sampai dengan 10 sampai dengan 13 November kemarin dan juga kaitannya dengan pencopotan ini, apakah ini ada korelasinya untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19, Bu Erlina?
bisa, tetapi tidak mutlak ini bisa dilakukan kalau kerumunan tetap akan ada. Kenapa? Karena kerumunan itu, keramaian itu identik dengan interaksi orang yang memungkinkan terjadi penularan. Jadi saya selalu menyampaikan, tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa virus ini nggak bisa jalan-jalan dari orang ke orang, tapi dipindahkan dari manusia yang memindahkan. Dan pindah itu kalau ada kontak erat atau kerumunan, ini mudah sekali. Kalau kerumunan itu potensi penularannya tinggi sekali. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, hindari kerumunan. Kalau tidak penting-penting amat, jangan keluar rumah. Kita lihat ya, bahwa angka kita makin meningkat, 5.000-an loh. Apa kita masyarakat nggak capek ini? Kalau petugas kesehatan capek loh. Dari Maret sampai sekarang maraton terus. Bahkan selain capek ada sebagian besar, atau sebagian yang cukup besar lah jumlahnya, sekitar 150-an orang tenaga medis, dokter diantaranya itu mengorbankan nyawanya. Itu kerugian buat masyarakat dan juga kerugian untuk bangsa Indonesia, kehilangan tenaga medis, kehilangan dokter. Jadi tolonglah kami dibantu juga oleh masyarakat, jangan berkumpul-kumpul. Kalau dari pemerintah, oke, sudah dilakukan aksi yang konkret, memberikan efek jerah pada yang lainnya untuk membuat situasi bahwa kerumunan ini, keramaian ini akan dicegah ke depannya. Baik, saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni, kalau dari catatan Kompolnas sendiri untuk penegakan protokol kesehatan dari dua Polda ini memang selama ini memang tercatat lemah atau seperti apa? Karena ini sepertinya agak tidak fair karena menilai hanya dari rentang waktu 10 sampai 13 saja. Sementara sudah berjalan selama hampir setahun begitu. Ya, memang yang sangat menonjol adalah peristiwa beberapa hari yang lalu. Karena itu menjadi sorotan publik sekaligus pertanyaan publik. Sehingga publik pun akan memperbandingkan dengan kasus-kasus yang lain di mana aparat secara tegas melakukan tindakan. Oleh sebab itu sekali lagi ini menjadi pembelajaran kepada aparat penegak hukum yang lain untuk secara tegas dan konsisten menegakkan hukum, yang salah ditindak. Tapi saya lebih memilih lakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah antisipatif dengan persuasif untuk kerumunan itu tidak terjadi. Ini menurut saya yang lebih penting. Edukasi lebih gencar lagi, sampaikan kepada pihak panitia yang akan menyelenggarakan tentang risiko tertular karena apa, yang akan menjadi korban adalah masyarakat. Mungkin kalau yang petinggi-petingginya malah tidak, karena mereka mungkin menjalankan protokol kesehatan. Tetapi masyarakat kecil inilah yang akan menjadi korban. Dan ketika mereka menjadi korban, yang menderita adalah keluarganya, akan menular kepada keluarganya. Dan inilah yang akan membebani saudara-saudara kita yang berjuang sebagai pahlawan kemanusiaan, yaitu para tenaga medis. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto atas waktu bersama kami dan terima kasih juga Ibu Erlina Burhan sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.